Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tadi moderator sudah menyatakan pembahasan yang panjang tentang wa'dul haq. Karena memang janji pasti Allah itulah yang harus kita ketahui. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu adalah sebuah kepastian, bukan PHP. Bukan PHP. Akan tetapi inilah yang pasti sebenarnya. Ilmu pasti itu adalah ilmu dari Allah dan Rasul. Maka kita harus mempelajarinya, dan ini hikmahnya. Hikmahnya kita tidak akan pernah menyesali pada saat kita sudah mengetahuinya. Berbeda nanti dengan mereka-mereka yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Rasa penyesalan itu akan timbul pada saat nanti mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kalau namanya kesadaran, itu namanya pendaftaran. Sama seperti orang sadar akan sakit, maka dia akan mendaftar untuk berobat sama dokter. Ini namanya kesadaran. Tapi orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang apabila mereka sudah dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis, akan tetapi mereka itu lalai terhadap apa yang telah disampaikan. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Az-Zariyat tentang janji pasti Allah, masih berbicara dengan tema neraka. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Shadaqallahul 'azim. 3 ayat ini merupakan bagaimana potret gambaran orang-orang yang nyeleneh terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyana yaumuddin, kapan sebenarnya hari kiamat? Lalu jawaban dari pertanyaan mereka itu dijawab oleh Allah, yaumahum 'alan nari yuftanun, di mana hari pada saat mereka itu diazab. Mereka menanyakan kapan hari kiamat. Hari pada saat mereka diazab, itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Lalu Al-Quran menjelaskan bagaimana bentuk azabnya. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Maka nikmatilah bagaimana pedihnya azab. Karena apa? Karena kalian dulu itu tergesa-gesa meminta untuk diazab. Ini merupakan salah satu bagaimana potret nanti, potret hari ini terjadi. Orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya hari akhirat, mereka itu selalu dalam benak mereka mempertanyakan, emang kapan kiamat itu? Emang benar kiamat itu ada? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang pasti dan sudah pernah terjadi dan akan terus berulang. Orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman tentang hari kebangkitan, maka mereka akan selalu menanyakan hal seperti itu. Emang benar ada kiamat? Kapan kiamat itu? Tahun berapa kiamat itu? Itu ada selalu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka-mereka yang meragukan akan datangnya hari kiamat. Namun apa yang terjadi? Jawaban dari pertanyaan mereka itu, dan ini adalah sebuah bentuk pertanyaan jawaban al-istihza. Sebagaimana kalau seandainya kita melihat dan mempelajari mentadabburi 3 ayat tersebut di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam juz 28 halaman 171 sampai dengan 173, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwasanya haitsu lam yuqal yas'alu man. Di sini tidak dikatakan dengan yus'aluna man, tidak dinyatakan dengan siapa yang bertanya. Yadullu ala aradhum laisal jawab. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak menginginkan akan adanya jawaban dari pertanyaan mereka. Wa innama yas'aluna al-istihza. Akan tetapi mereka menanyakan pertanyaan tersebut itu adalah sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk olok-olok. Olok-olok orang-orang jahiliyah itu adalah mereka sering menanyakan pertanyaan, namun pertanyaan tersebut itu menunjukkan bahwasanya itu adalah
sebuah sikap dari olok-olok mereka. Sebagaimana kalau seandainya kita melihat pertanyaan-pertanyaan mereka, olok-olok mereka itu di dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surat Al-Anfal ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina ma'idah fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Pada saat itu dikatakanlah oleh mereka bahwasanya in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Jika ini benar apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad, fa'amtir 'alaina, maka turunkanlah hujan batu minas sama, awi itina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ini merupakan di antara bentuk olok-olok mereka. Kalau seandainya dakwah yang disampaikan oleh Rasul itu benar, coba turunkan azab hujan batu dari langit. Padahal kalau seandainya ini diberikan pasti bisa. Namun mereka hanya ingin mengolok-olok ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 32 juga. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, sebagaimana engkau menjanjikan, in kunta minas shadiqin, jika engkau itu adalah orang-orang yang benar. Mereka sering meminta untuk diuji bagaimana, apakah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah benar, atau apapun yang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulunya. Rasul-rasul terdahulu pada saat mereka mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, maka mereka itu sering dicabar, sering diuji untuk memintakan sesuatu yang mereka tidak percaya. Sebagaimana kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Isa, fa'anzil alaina ma'idatan minas sama', maka turunkanlah hidangan dari langit. Ini adalah salah satu bagaimana bentuk kejahiliahan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka ingin melihat dengan mata kepala, padahal keberadaan mereka saja di atas dunia ini adalah sudah menunjukkan bagaimana kuasanya Allah. Bagaimana tidak? Lihatlah bagaimana proses untuk mendapatkan udara yang nyaman di rumah sakit. Itu harus dipasang tabung oksigen. Hari ini siapa di antara kita yang tidak merasa nyaman dalam bernafas? Siapa yang memberikan suasana seperti itu? Siapa yang menciptakan bumi begitu indahnya sehingga kita berjalan dengan aman, bernafas dengan lapang? Bukankah ini semuanya adalah hasil dari ciptaan Allah yang memang dipersiapkan untuk kehidupan kita? Agar apa? Agar kita yang dipilih oleh Allah hari ini adalah makhluk pilihan Allah ini. Kenapa? Karena saat sperma itu berjibaku itu jutaan saudara-saudara kita itu berguguran. Alhamdulillah kita hadir dan kita ini adalah pilihan Allah. Maka pada saat itulah harus kita buktikan bahwasanya bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah, bagaimana bentuk keimanan kita kepada Allah. Maka Allah persiapkan semua yang ada di jagat raya ini untuk kesuksesan misi dan visi tersebut. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan ada dua penjelasannya. Yang pertama, ayyakuna jawaban ala qaulihim yas'aluna ayyama yaumuddin. Pada saat yaumahum 'alan nari yuftanun, pada saat hari di mana mereka itu diazab di dalam api neraka. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di sini tidak diungkapkan dengan kata-kata yu'adzibu, ya. Akan tetapi Al-Quran memberikan penjelasan dengan kata-kata fitnah, dengan kata-kata yuftanun. Apa yang dimaksud dengan fitnah sebenarnya? Ini yang paling penting untuk kita pahami. Di mana ayat ini merupakan jawab dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12, yus'aluna ayyama yaumuddin. Saya membacakan sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Syekh Faiz As-Saraih. Beliau mengarang kitab At-Tanasub Bainal Ayat. Adanya konektivitas, adanya hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Itu beliau jelaskan di dalam kitab At-Tanasub Bainal Ayat. Di juz 5 halaman 609
beliau mengatakan bahwasanya ayat ini berhubungan erat dengan ayat 10 Az-Zuriyat. Apa ayatnya? Qutilal kharrasun. Apa makna qutilal kharrasun? Terkutuklah orang-orang pendusta. Bagaimana hubungannya? Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan tentang apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka terkutuklah mereka. Siapapun yang mendustakan ajaran agama ini, maka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Maka di situ beliau mengatakan, afadat ta'jim min su'i aqulihim wa ahwalihim. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana jeleknya, bobroknya pemikiran mereka dan perilaku mereka. Sehingga mereka menanyakan lagi, kapan sebenarnya hari kiamat? Padahal itu tidak perlu ditanyakan. Karena ini adalah sesuatu yang memang pasti. Yadullu ala araduhum laisa jawab wa innama yas'aluna al-istihza. Yang inilah yang dinamakan dengan bahwasanya pertanyaan itu terkadang memang tidak perlu untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan itu memang sengaja ditanyakan untuk mengolok-olok ataupun untuk menghina. Dan makna yang kedua dari ayat tersebut adalah ayyakuna dzalika ibtida' kalam tamamuhu fi qaulihi ta'ala zuqu fitnatakum. Dan ini adalah merupakan muqaddimah, permulaan terhadap bagaimana sebenarnya siksaan yang akan mereka dapati nanti di dalam neraka. Dan pada ayat yang ke-14 Allah berfirman, zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Kata-kata zuqu fitnatakum maqulan lahum ala sabilil qar'i wat tawbikh. Ini menunjukkan bagaimana posisi mereka itu adalah sangat-sangat hina. Posisi mereka pada saat diungkapkan dengan kata-kata zuq, nikmatilah. Seharusnya yang dinikmati itu apa? Surga. Yang dinikmati itu apa? Keindahan. Yang dinikmati itu apa? Kenikmatan. Tapi Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata zuq, ya, fitnatukum, maka nikmatilah bagaimana perihnya, bagaimana pedihnya, bagaimana siksa api neraka. Lau kana al-murad yuhrakuna lakana bin nari au fin nari al-yaq. Kalau seandainya maksud ini adalah dibakar, maka ungkapan dari ayat tersebut bukan zuqul fitnah, akan tetapi diungkapkan dalam Al-Quran dengan ungkapan, kalau seandainya yang ingin disampaikan dibakar, itu diungkapkan dengan bin nari au fin nari. Diungkapkan langsung dengan kata-kata apinya. Tapi di sini tidak diungkapkan dengan api neraka, akan tetapi digunakan dengan kata-kata fitnatukum li'annal fitnah hiya tajribah. Karena fitnah itu adalah merupakan eksploitasi. Bayangkan orang-orang yang mendustakan ajaran agama ini, yang tidak mempercayai tentang hari akhirat, itu dieksploitasi nanti di hari akhirat di dalam neraka. Dibuat semacam kelinci percobaan, ya, dihajar habis-habisan. Li'annal fitnah hiya tajribah wal fitnah al-imtihan. Dan inilah yang dinamakan dengan ujian. Ujian yang sebenar-benarnya pada saat orang itu bukan mengikuti ujian nasional, bukan mengikuti ujian CPNS. Ujian yang sebenarnya itu adalah pada saat memang dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hebatnya dan bagaimana mukjizatnya Al-Quran pada saat menggunakan kosakata. Karena bukan maksudnya ingin menjelaskan dibakar, akan tetapi bagaimana akhir daripada perilaku mereka itu akan dibuat semacam seperti kelinci percobaan, akan dijadikan sebagai eksploitasi yang sangat luar biasa. Fa in qila fa idza ja'alta yaumahum 'alan nari yuftanun. Ini merupakan beberapa ayat lain yang mendukung bahwasanya makna yaumahum 'alan nari yuftanun, pada saat mereka di hari akhirat nanti itu akan diazab dengan api neraka. Atau juga dengan perkataan yang lain, maqulan lahum, dengan dikatakan kepada mereka zuqu fitnatakum, maka nikmatilah
bagaimana perihnya azab api neraka. Fama qauluhu hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan perkataan bahwasanya kenapa kalian dulu itu menginginkan untuk dipercepat azab. Ini penjelasannya itu adalah dikarenakan dalam beberapa ayat yang lain Allah menyampaikan dalam surat Shad ayat 16 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana ajjil lana qitana. Bahwasanya mereka meminta untuk diberikan azab. Dan juga dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ila ghairi zalika yadullu ala hahuna qauluhu ta'ala yas'aluna ayyaman yawmuddin fa innahu naun isti'jal. Pertanyaan mereka juga tentang yas'aluna ayyana yawmuddin ini merupakan salah satu dari bentuk ketergesa-gesaan mereka. Bagaimana bentuk ketergesa-gesaan yang lain? Itu disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa yuhtamilu ay yakuna al-muradul isti'jal bil fi'. Yang dimaksud dengan perbuatan meminta untuk dipercepatkan itu adalah huwa israr 'ala al-'inad. Mereka menunjukkan keengganan mereka, wa izharul fasad, dan mereka menunjukkan kriminalitas di atas muka bumi. Fa innahu yu'ajjilul 'uqubah, sehingga mereka akan menginvestasikan perbuatan mereka, kemungkaran mereka, aktivitas mereka itu untuk diazab lebih cepat. Inilah yang dimaksud dengan beberapa ayat yang disampaikan tadi. Kenapa? Pada saat seseorang itu tidak mengakui hari akhirat, ini yang harus kita pahami, maka dia tega akan melakukan apapun untuk kesuksesan kehidupan di dunianya. Dia berani berbohong, dia berani olah di sini, olah di sana. Dia berani melakukan apapun dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mempunyai visi bahwasanya apapun yang dia lakukan hari ini di dunia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Sehingga apa? Mereka-mereka yang tidak meyakini akan adanya hari akhirat, maka mereka tidak akan pernah mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasul itu diutus menjadi Rasul, mereka sangat mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menyebut Rasulullah itu dengan Al-Amin. Bapak Ibu mungkin masih teringat dengan apabila kita mendengarkan cerita hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasul hijrah itu, yang menggantikan Rasul tempat tidurnya itu adalah Ali. Kenapa Ali disuruh tidur di tempat tidur Rasul? Bukan hanya sekedar ini adalah sebagai trik untuk membohongi orang-orang jahiliyah, bukan. Tapi disitulah Rasul mengamanahkan kepada Ali untuk menitipkan kembali semua harta yang pernah dititip oleh Rasul kepada Rasulullah SAW. Dan ini jarang diungkapkan oleh para ustaz. Sebenarnya Ali menduduki posisi tempat tidur Rasul itu adalah dengan mengamanahi beberapa harta titipan orang-orang jahiliyah terdahulu untuk disampaikan kembali kepada pemilik harta. Beginilah mereka mempercayai Rasulullah SAW. Tapi pada saat diajak untuk kebenaran, mereka khawatir akan kehilangan jabatan. Mereka khawatir akan kehilangan pengikut. Kepala-kepala suku ini mereka, para pejabat ini, mereka sangat khawatir akan kehilangan orang yang mengikutinya. Mereka sangat khawatir akan kehilangan pamornya. Padahal siapa yang bisa menjamin ketenaran? Abu Sufyan itu juga tetap pamor, juga tetap terkenal, juga tetap akan terkenang oleh siapapun. Kenapa? Karena yang menjamin terkenal itu adalah Allah. Yang menjamin orang itu bisa tenar itu adalah Allah. Yang bisa menjamin orang itu kaya kembali itu adalah Allah. Hal inilah yang memang sebenarnya harus dipahami oleh kita semuanya. Pada saat kita konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kehidupan kita itu akan mulus. Kehidupan kita itu akan terus diatur olehnya. Banyak kisah yang sudah pernah kita jelaskan di sini. Bagaimana kisah seorang ibu yang menghanyutkan anaknya. Di mana ada logika? Di mana ada rasa seorang ibu yang bisa tega menghanyutkan anaknya? Ibu Musa menghanyutkan Musa. Tapi apa yang terjadi? Musa dididik di dalam istana bersama musuhnya Allah.
Ini adalah konspirasi, ini adalah skenario Allah, jauh lebih indah daripada skenario yang dibuat oleh manusia. Maka jangan pernah terkecoh dengan apa yang ditawarkan oleh manusia. Manusia menjanjikan dan janjinya itu sering dibatali. Maka janji Allah, wa'dul haq, ini adalah pasti. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga bertambah amal-amal yang amal-amal saleh yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.